Pintar itu penting, tapi jujur itu mendesak. Krisis Yunani misalnya, ditandai oleh hal yang mengejutkan. Negeri itu ternyata tidak jujur dalam hutang. Jumlah yang sebenarnya ternyata lebih besar dari yang diakui. Teknik negara menyembunyikan utang ternyata ada. Hutang terbesar negara bukan kepada negara tetangga, tapi kepada rakyat dan negara itu sendiri. Banyak negara besar ternyata diancam kebangkrutan karena ketidakjujurannya. Negara semacam itu penuh hutang bukan karena miskin, tapi karena ada yang sangat boros. Untuk mengisi satu perut di negara kaya bisa setara 20 perut di negara miskin. Apakah karena perut mereka terlalu besar? Tidak. Kaya miskin sama bentuk perutnya. Yang berbeda adalah keinginan. Keinginan itu induk keborosan. Tidak ada satupun jenis kekayaan yang bisa melayani keborosan. Apalagi jika dasarnya tidak benar-benar kaya, tapi boros. Maka keborosan itu bisa dilayani dengan satu cara, yaitu berbohong. Tapi kebohongan terbesar negara bukan soal besaran hutang. Hutang uang hanya teknikal. Yang lebih bahaya adalah hutang fundamental. Hutang yang skalanya tidak bisa dirampungkan hanya dengan uang. Hutang informasi misalnya. Kedudukan informasi dalam hidup seseorang ternyata amat fundamental. Anda boleh diguyur berbagai fasilitas, tapi ketika ada satu informasi yang disembunyikan untuk Anda, maka Anda akan merasa tidak dihargai. Ini bisa berbahaya. Ia akan terus mencari teman, membuat kelompok, dan butuh jalan keluar kalau perlu dengan menumbangkan pemerintah. Itulah sebabnya negara yang surplus secara ekonomi tapi minus informasi tidak banyak arti. Rakyat tidak cukup diberi makan, tapi juga perlu diberi informasi. Kedudukan roti tidak lebih tinggi dari kebutuhan atas informasi. Tidak mengapa lapar roti, sepanjang tidak lapar informasi. Lapar di tengah kejujuran lebih menguatkan ketimbang kenyang hasil kebohongan. Libya dan Kuba adalah contoh teraktual dari ilustrasi ini. Setelah hutang informasi, ada hutang lain, yaitu hutang keadilan. Kerugian atas uang tidak sedramatik rugi keadilan. Rugi uang mudah dilupakan, tapi rugi keadilan akan berbuntut panjang. Orang yang mengikrarkan saya dizolimi adalah pihak yang sudah merasa di puncak penderitaan dan siap mengibarkan bendera perang. Bagaimana dengan Indonesia? Rasanya lengkap utang kita. Mulai dari soal uang, informasi, dan keadilan, itu kabar buruknya. Kabar baiknya, dibandingkan dengan negara pintar dan kaya, skala bahaya kita tidak sebesar mereka. Ternyata makin jujur, pintar, makin bahaya jika kejujuran itu tidak ada. Walau yang terakhir dari semua itu pasti sudah tidak pintar, juga tidak jujur. Semoga yang terakhir itu bukan kita.